lepas weh. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarnya? Semoga sehat semua ya. Lihat, ini nih yang paling Abdi suka kalau sedang pulang ke kampung halaman, yaitu di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Karena di sini Abdi bisa bermain di pantai sekaligus mencari kerang Batak yang biasa kami jual maupun kami konsumsi. Oh ya anak negeri, kerang Batak ini memang hidup menempel di karang-karang seperti ini. Jadi biasanya pisau memang menjadi alat yang dibutuhkan untuk mencongkelnya supaya lepas dari karang. Oh ya anak negeri, Abdi kasih tahu nih, musim terbaik berburu kerang Batak yaitu di bulan Januari hingga Maret seperti sekarang ini. Lihat, tak hanya Abdi dan ibu-ibu desa Madasari saja, tapi juga wisatawan dari luar Pangandaran datang ke pantai ini untuk berlibur sekaligus berburu kerang Batak. Makin banyak kerang yang didapatkan, semakin banyak pula untungnya. Karena memang harga jenis kerang yang satu ini lumayan mahal, yaitu mencapai Rp40.000 per kilonya. Jadi kali ini Arangga mau bikin pindang kerang Batak Madasari. Ini hampir sama kayak kerang hijau tapi lebih mantap, lebih halus ini. Beres Bu? Ayo sekarang kita langsung masak. Cukup balik dia Bu, ambil balik dia. Ini dia bumbu dan bahan pelengkap pindang kerang Batak Madasari. Harus ada bawang putih, bawang merah, cabai, sereh, sampai rempah-rempah lainnya. Penggunaan rempah yang banyak selain membuat masakan jadi lezat, juga berguna untuk menghilangkan bau amis pada kerang. Nah, sementara Ibu dan Neng Tami membuat bumbunya, Abdi dan Neng Shirley bertugas membersihkan kerang Bataknya terlebih dahulu. Bersihkan cangkang kerang dari alga dan juga pasir-pasir yang menempel. Memasak di alam itu, tantangannya yaitu seperti ini. Terkadang susah menyalakan api dan menjaga apinya tetap stabil. Bumbunya mana? Oh, karikeun, Neng. Neng, mana si Neng teh? Oh iya. Mas Neng tong didinya. Tumis bumbu halusnya sampai berubah warna dan harum. Cobi di itala dicium lah. Dicium Neng. Siap atuh Neng. Oh iya. Neng dicium halas atoh ah. Ayo Pak. Oh, atuh nikmat ieu mah Neng. Heeh. Bantu nona kita kerasnya. Oh, carian heula Neng. Oh, siap lah. Hihihi, maaf Neng, namanya juga usaha. Nah, setelah bumbu harum, selanjutnya masukkan irisan cabai, kemudian tambahkan air secukupnya. Barulah masukkan kerang Batak, si tokoh utama kita kali ini anak negeri. Neng, sekedik-sekedik we, Neng. Aduh, Neng, hanapan. Hanapan ieu kan tieuna. Panas atuh Neng, kena cipratan kuah pindangnya. Sip, tinggal tunggu sampai matang deh. Ya sekitar 10 menit karena memasak kerang tak membutuhkan waktu lama supaya daging kerangnya tetap empuk. Oh ya anak negeri, tahukah kalian cangkang kerang yang tertutup merupakan tanda bahwa kerang masih dalam keadaan segar loh.
Eits, nggak usah panik untuk membuka cangkangnya, karena cangkang kerang akan membuka dengan sendirinya saat terkena suhu panas. Hal tersebut diakibatkan karena otot pada daging kerang akan merilekskan dengan sendirinya karena kepanasan. Tuh lihat, satu persatu cangkang kerang membuka dengan sendirinya. Wih, keren juga ya anak negeri. Wah, udah matang nih masakan Abdi. Awas, anak negeri di rumah jangan pada ngiler ya. Ini dia nih, pindang kerang Batak Madasari. Udah jadi, lihat tuh. Tekstur dalamnya, si bumbunya meresap tuh sampai ada kuning-kuningnya. Wah, ini bakalan mantap. Bisa langsung saja Ara nggak mau cobain. Ayo Neng, ayo Bu. Wih, ini si raos pisan anak negeri, alias enak sekali. Sekali serput, daging dan bumbunya langsung pecah di mulut. Wah, bener-bener enak pisan. Ini nih, kerang Bataknya. Waktu dimakan tuh kenyal, lembut. Pokoknya mah, apa ya, si bumbunya tuh bener-bener meresap banget ke dalam dagingnya. Jadi nggak usah capek ngunyah. Enak pisan. Neng, Hah? kumaha ka bumbuna Neng? Kak, si gurihnya tuh dari khas kerangnya enak banget. Terus Si manis-manisnya tuh dari gula. dari gula. Dari AA kali kayaknya. Wah. Tuh, lihat aja udah manis. Terus nih, anyirnya tuh hilang karena tadi bumbunya itu dicampur kuning. Jadi semua anyir dari kerang itu hilang. Bukannya mah apa? Raos pisan. Bener, Neng? Leras pisan. Selain enak, tentu saja kerang memiliki kandungan gizi yang cukup baik loh. Mulai dari lemak, protein, kalsium, omega 3, vitamin A, vitamin C, dan B12. Tapi ingat, jangan berlebihan ya mengkonsumsinya, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Kegiatan marak ikan sudah sering dilakukan oleh warga desa Bojongsari di Sungai Cipalu. Bahkan warga desa juga sering melepaskan bibit ikan agar dapat dipanen saat ikannya besar. Wah, hebat ya warga desa Bojongsari. Bukan cuma mengambil ikannya, tapi juga melepaskan bibit agar berkembang biak. Marak ikan adalah kegiatan menangkap ikan dengan cara membendung sungai di hulu dan hilirnya. Jadi ikan yang terjebak akan lebih mudah saat diambil. Hayo Atungga, cepetan bendung sungainya biar cepet selesai maraknya. Iya sabar atuh. Gini nih lebih jelasnya. Tentukan aliran sungai yang ingin dibendung. Lalu susun batu untuk membendung sungai menggunakan batu yang ada di sekitar sungai dan juga plastik agar aliran air benar-benar terbendung. Pastikan ya, air benar-benar tidak mengalir lagi melewati bendungan. Wah, Kang. Bocor ini tuh paling dieuna, Kang. Iya yang menangkan cocok. Oh, tuh hanapun batu, Kang. Berarti tinggalnya acan ya, Kang ya. Ayo yang, urang ieukeun deui jang. Warga desa Bojongsari meni kompak pisan ya. Kalau dikerjakan bersama-sama seperti ini akan terasa lebih ringan. Kumaha, Neng? Apa saja? Kita acan sekedap deui. Sepertinya sudah cukup nih bendungan yang kita buat. Jika bendungan telah selesai dan benar dibuat, aliran air sungai akan berbelok dan tidak akan mengisi ke dalam bendungan yang telah dibuat. Setelah ini, giliran Abdi dan yang lain mengambil ikan di dalam bendungan. Ikan akan bergerombol di sudut batu untuk mencari cara untuk berenang keluar dari bendungan. Hayu Kang, Jang, kita ambil ikannya. Yo Kang, alah menang Kang, tapi po lepas deui Kang euy. Wah, lali ngasih malaukna tuh. Weh, menang rame atuh Kang ya.
Ikan di sungai ini memang ditebar benihnya, jadi ikannya memang banyak dan cukup besar. Ini juga karena lingkungan di sini teh masih terjaga kelestariannya, jadi ekosistemnya masih sangat baik. Nih, nggak cuma kamu yang dapat, Abdi juga dapat ikan. Meni seru pisan ya marak ikan, bisa sambil bermain ini mah. Wah, tidak terasa Nay, udah banyak nih yang diambil. Udah cukup belum? Menang di Nay. Alah, sur gini ya. Ayo. Ya, ayo jangan. Geus loba aja urang pinjam. Sekarang kita mau masak apa, Nay? Lauk samara geplak. Wah, lauk samara geplak ditemani sama ibu siapa? Mama Repa. Mama Repa. Ya udah sekarang mah ayo kita masak ya. Saya nyisitin lauknya, Bunya. Abi. Kok ngarendos eta mana ya? Ah, kamu mah curang. Udah langsung pilih-pilih tugas. Ya mau gimana lagi? Daripada Abdi gangguin kamu doang, mending Abdi bantu ibu bersihin ikan. Kali ini Abdi nih yang bikin bumbunya. Mudah aja kok, masih sama dengan bumbu masak ikan pada umumnya. Haluskan bawang merah, cabai rawit, bawang putih, kencur, dan juga kunyit. Rendos menggunakan garam ya, biar lebih mudah menghaluskannya. Jangan lupa tambahkan kemiri sebagai penguat rasa pada makanan. Terakhir, tambahkan tomat untuk mempersegar rasa pada masakan. Udah belum? Lama pisan ngarendos bumbunya. Sabar atuh, kamu udah belum bersihin ikannya? Udah dong. Bu, ieu laukna atas Bu, kanton naon Bu? Kantun ditumis. Kantun ditumis. Sanak bae tanah Hayu Nay, kantun tumis Nay. Urusan memasaknya serahkan sama ahlinya. Kamu jadi asisten Abdi ya. Siap! Pertama, kita tumis bumbunya hingga harum nih. Sekarang masukin airnya agak banyak, biar nanti bumbunya bisa meresap ke dalam daging ikannya. Setelah mendidih, masukkan ikan yang tadi Abdi bersihkan. Aduk perlahan agar bumbu merata. Pinggirnya Nay. Bau. Bu naon atuh? Bu awalnya. Peurih kana soca. Eta mah hasup atuh Nay. Jangan lupa beri gula sebagai penyedap alaminya. Wah, ini wangi masakannya teh udah bikin perut auto lapar ya enggak? Cobian sedikit bisa kali enggak? Kurang Nay, kurang sanggup ieu mah. Makan oke lah. Oh, oke. Atas Ya, atuh siap, Nay. Biar makin segar rasa masakannya, kita tambahkan irisan tomat dan juga nanas. Beh, ini mah dijamin pasti raos pisan Nay rasanya. Setelah bumbu benar-benar meresap dan ikan matang, masakan siap untuk dinikmati. Wih, sesuai prediksi, rasanya teh manis seger, enak, ikannya juga nggak anyir, raos ini mah. Bener Nay, ini mah bisa nambah berkali-kali Abdi makannya. Kumaha Nay ieu mah rasana Nay? Rasanya teh enak, lauknya teh lembut. Ikannya kecil-kecil nih. Jadi harus hati-hati makannya, takut keselak. Oh, jadi bisa nyelapnya Nay. Wah, terus Nay, rasa bumbunya teh meni meresap pisan sama ikannya Nay. Ada pedesnya, ada gurihnya, ada asamnya nih. Karena ada danasnya. Seger pisan. Gerah pokoknya. Raos inti namanya Nay. Ini mah rasa lelah dari kegiatan marak terbayar sama enaknya masakan ikannya. Bener Nay, apalagi bumbu ikannya dari rempah-rempah yang khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Manfaat ikannya dapat menjaga kesehatan jantung dan juga otak. Wah, ini pokoknya lengkap lah. Enaknya dapat, sehatnya juga dapat. Karena alam memberi banyak manfaat.
Tos bah. Ayeuna teh kantun naon geuning bah? Kanton meres. Mana nyana kambing heula berarti ayeuna. Bah itu bah lepas bah karunya bah. Alah. Waduh, sebelum peras kayaknya harus ngandangin kambing yang lepas dulu nih. Jangan lepas, Ayo Bing, masuk kandang ya. Kalau nggak mau, Abdi bawa pulang loh. Kambingnya juga nggak sembarangan nih yang mau diperas. Harus dipilih terlebih dahulu. Kambing dikeluarkan dari kandang dan diletakkan di dalam alat untuk memerah. Harus pelan-pelan nih, agar kambing tidak stres dan susu yang dihasilkan banyak. Kini saatnya memerah susu kambingnya. Ternyata nih ngurus emek teh susah-susah gampang. Tapi yang gampangnya teh apa? Bikin gemes si emeknya, ya Mek ya. Nah, salah satunya emeknya nggak boleh stres nih, biar susunya segar. Betul kan Mek? Mek. Sebelum diperas, kambing dibuat setenang dan serileks mungkin. Jika sudah tenang, baru diperas susunya. Sebelum diperah, susu kambing diusap dengan kain menggunakan air hangat. Ini agar steril dan juga kambing jadi benar-benar rileks. Kini saatnya memerah susu kambingnya. Ajarin ya bah. Biasanya tidak semua susu diambil. Ada sebagian yang diberikan kepada anaknya yang masih kecil. Masih memerlukan susu dari induknya. Bah, Abdi nyobian meras ya. Wah, ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, euy. Itu bah, salah wae bah nanya. Aduh bah, maaf ya bah, salah terus, keluar terus nih susunya. Bolu kijang nih yang saya sekarang mau buat, betul kan Nay? Sanes bolu kijing. Oh, bolu kijing. Nyata satu orang masak kali nama. Hok bu, kumaha bu, naon heula bu ieu teh? Wah, ini bahannya manis sedikit pisan ya, Nay. Prosesnya juga pasti gampang ini mah. Hayu atuh dimulai. Tenang, kamu gak lihat dari tadi Abdi udah mecahin telur nih. Nah, setelah itu tambahkan gula pasir. Jangan lupa tambahkan pala bubuk yang telah dihaluskan agar aroma harum dan rasa dari bolu semakin kuat. Kocok hingga telur mengembang dan tercampur rata oleh telur. Jangan lupa tambahkan susu kambing etawa agar kue bolunya semakin gurih dan kaya gizinya. Aduh, pegel juga, Nay. Wah, di angin eureun terus. Kalamun gagal aas ya nu salah. Cik Nay cepengan heula ieu atuh. Sok eta pangocokeun atuh Nay. Tah gitu Nay, abi kieu nya. Aduh, ini kenapa jadi Naya yang ngocok, Rangga? Mau nih pinter pisan akal-akalannya. Ya nggak apa-apa, gantian atuh Nay. Abdi mau ngerjain yang lain nih. Panggangan yang digunakan oleh Bu Oom meni tradisional pisan euy. Ini mah yakin kuenya pasti lebih enak. Abdi panaskeun heula nya Bu panggangannya. Oh iya, terus kan naon Oh, sama ieu. Karena ieu neng tepat eta mah. Ieu betul, ieu lah. Setelah adonan selesai dikocok, pisahkan adonan di tempat lain untuk dicampurkan dengan tepung terigu serta susu. Dipisahkan agar adonan tidak mengeras terlebih dahulu sebelum dicetak di panggangan. Nah, meskipun bahannya sederhana, ternyata proses pembuatan bolu kijing ini ternyata sangat rumit. Nay, atas teh acan meni lami. Atas, A. Sok atuh bawa ka dieu Nay. Setelah dicampur terigu, adonan harus langsung dipanggang di cetakan agar kue bolu matang sempurna. Lalu tutup pemanggang dengan seng dan letakkan bara di atasnya. Wah, mantap si ibu, masih mempertahankan panggangan tiba heula biar rasanya nggak berubah. Ini harus dijaga nih apinya biar kue cepat matang. Sok atuh bare ditinggal. Oh. Atas angkat. Akhirnya kue bolu kijing yang melegenda matang juga nih dan siap untuk dinikmati. Wah, meni raos ya Nay. Padahal sederhana pisan bahannya, tapi rasanya kayak kue mahal yang ada di toko-toko di kota besar. Iya enggak? Dan gak nyangka juga nih, Abdi bisa bikin kue yang jadi jajanan favorit Abdi saat masih kecil. Kumaha Nay rasa boluna Nay? Nama rasana teh mie lembut. Nah, teh mie enak padahal tadi pakai alat tradisionalnya, A. Masih
Enak lah pokoknya. Amisnya. Amis. Terus naiknya nak Coba, itu. rasa susu kambing eta wana teh lihat naik. Alah, ini seger. Ini raos. Beda sama susu sapi naik. Ini teh waktu diminum hangat di tenggorokan, kayak ada jahe-jahenya gitu. Padahal mah nggak ada, pokoknya mah menyehatkan ini mah makanan teh. Udah sekarang mah Bu, hayu tamihan nih Bu. Dicelup Bu, enggak Bu. Kayaknya kalau lagi bosan minum susu sapi, susu kambing bisa jadi alternatif nih biar badan selalu sehat. Karena alam memberi banyak manfaat. Berada di wilayah yang memiliki julukan Hawaii Van Jabar ini, tentu saja harus banyak berpetualang di wilayah perairannya anak negeri. Seperti yang akan Abdi lakukan kali ini. Penasaran? Ikuti Abdi terus ya anak negeri. Oh ya anak negeri, saat ini kita sedang melintasi aliran sungai Cijulang yang terkenal akan keindahan alamnya. Yang unik dari sungai Cijulang ini, yaitu dapat berubah warna airnya. Dari hijau, kadang berubah menjadi coklat saat hujan turun. Nah, akhirnya sampai juga kita di lokasi yang kita tuju anak negeri, yaitu lokasi pencarian cacing bakau. Eits, bukan sembarang cacing nih, karena konon katanya cacing tembilu ini bisa dikonsumsi dan memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Ya sudah kalau begitu, Abdi siap-siap dulu ya anak negeri. Untuk mendapatkan cacing bakau atau yang biasa masyarakat Pangandaran sebut dengan tembilu ini memang harus menyelam untuk mencari akar atau batang pohon bakau yang sudah lapuk tempat hidup cacing tembilunya yang biasanya sudah terendam dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Nah, batang pohon bakau seperti inilah yang kita cari anak negeri. Tapi ternyata untuk mendapatkannya pun tidak mudah karena kita harus menahan nafas sekaligus mengeluarkan tenaga untuk memotong kayunya. Waduh, maaf ya Neng Tami. Saking semangatnya, Arangga cari cacing tembilunya, malah buat Neng Tami jadi basah. Ini dia anak negeri, kayu-kayu pohon bakau yang sudah kami dapatkan. Dan langsung saja kita lihat yuk penampakan cacing tembilunya. Meski bisa langsung dimakan, tapi menurut Abdi mungkin tetap lebih enak kalau dimasak dulu. Oh ya anak negeri di rumah, kira-kira udah pernah mencoba tembilu seperti ini belum ya? Ya, tombelu yang memiliki nama latin Bactronoporus thoracites memerlukan selulosa atau senyawa organik sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, hewan ini hidup di dalam batang kayu yang sudah lapuk dan banyak mengandung selulosa. Nih, sepertinya sudah cukup nih tembilu yang kita dapatkan. Sekarang waktunya kita memasak. Ibu cacing tembiluna Bu. Ya, terus menang. Menang Bu. Alhamdulillah. Jadi kali ini Arangga mau masak pais cacing tembilu. Unik pisan ya. Masak pais pepes pakai cacing. Pengen tahu kan prosesnya? Oke Bu, sekarang mau udah masaknya Bu. Ayo. Jadi kumakan diketok-ketoknya. Ya. Iya. Ini ya Bu ya cacingnya Bu. Panjang. Ini dia anak negeri, waktu yang Abdi sudah tunggu-tunggu, yaitu memasak. Dan ini dia bahan dan bumbu-bumbu untuk membuat pais cacing tembilunya. Seperti biasa, untuk bahan pelengkap dan bumbunya sih Abdi serahkan ke ahlinya, yaitu Ibu dan Neng Tami. Karena Abdi mau mengeluarkan semua cacing tembilunya yang masih berada di dalam batang kayu. Oh ya anak negeri, meski terkenal nikmat setelah diolah, cacing tembilu ini juga dikenal memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Jadi sangat disarankan untuk mengkonsumsi sewajarnya saja ya. Agar kesehatan tubuh tetap terjaga dan tekanan darah tetap normal. Iris semua bumbu rempah khas Indonesia yang bisa menghilangkan bau lumpur dan bau amis cacing tembilunya.
Ya, minyak gorengnya bau. Ibu. Nah, waktu ngegoreng cacingnya itu ditambahin kunyit biar bau amisnya tuh menghilang. Ya, tembilu setelah dibersihkan harus digoreng terlebih dahulu ya anak negeri untuk menghilangkan kadar air di dalam tembilu. Tos asak ya, Bu. Mana, Neng? Selanjutnya, langsung saja campurkan tembilu ke dalam tahu yang sudah dihancurkan oleh Neng Tami. Campurkan juga bumbu irisnya seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, serai, dan cabai. Aduk sampai merata, persis seperti membuat pais pada umumnya. Lalu bungkus menggunakan daun pisang yang sudah dipanaskan terlebih dahulu supaya tidak mudah sobek dan mudah untuk dibentuk. Ayo, Bu, ngalamin bungkus, Neng. Kenyang, Bu, Cak. Oh ya anak negeri, penamaan pais atau asal-usul pais ini memang dari tanah Pasundan. Pais merupakan suatu cara khas masyarakat Sunda dalam mengolah makanan yang memerlukan daun pisang sebagai pembungkusnya. Menurut sejarahnya, teknik pais ini pertama kali digunakan dalam mengolah ikan. Satu lagi nih yang keren anak negeri dalam teknik pais ini, yaitu daun pisang sendiri dapat menambah selera makan karena memiliki kandungan lilin yang menguap saat bahan makanan diletakkan. Nah, kandungan lilin inilah yang membuat makanan menjadi semakin enak. Kita sabar alami, Bu. 10 menit. 10 menit. Oh, yang penting udah agak berubah we daunnya. Oh, jadi perkiraan matangnya itu 10 menit sampai kelihatan daunnya itu udah layu. Nah, itu baru si pais nate asak alias matang. Terus, Bu. Ini dia, pais cacing tembilunya sudah jadi. Dan siap untuk disajikan selagi hangat-hangat. Ini dia nih, pais cacing orang tadi teh. Cacing tembilu udah jadi. Sarankan rasanya teh seperti apa? Langsung saja Arangga mau cobain. Ayo mana nu habis sangguna. Pais dan cacing tembilu menjadi perpaduan kuliner yang unik, namun mampu membuat lidah terus bergoyang. Kandungan gizinya yang baik seperti protein menjadi asupan baik bagi Abdi untuk bisa terus melanjutkan petualangan seru di daerah Pangandaran. Ini nih rasa cacingnya teh ketika udah diolah dibanding yang tadi mentah, rasa anyirnya teh hilang. Terus nih yang tadinya besar jadi agak ngecilin, terus kayak ada gajih atau lemak itu di dalamnya tuh. Ketika dimakan tuh bener-bener enak kata Arangga mah ya. Tapi nggak tahu nih, kalian harus coba anak negeri.